Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Wulandari, NPM 2620130302. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Lisan Melalui Metode Cerita Bergambar pada Kelompok Bermain Usia 4-5 tahun, Padma Ananda Ujurungsi, tahun ajaran 2001-2002. Latar belakang masalah, harapan siswa dapat menambahkan kemampuan berkomunikasi mandiri untuk diterapkan di keseharian dan mengembangkannya sendiri di lingkungan dengan lawan bicara agar komunikasi berjalan dengan lancar. Masalah, sebagian dari siswa masih sulit untuk berbicara atau mengungkapkan apa yang akan dibicarakan atau dikatakan, pada akhirnya menunjukkan sikap pendiam karena terhambatnya komunikasi yang belum baik atau belum terlatih. Realitanya di KB Padma Ananda Ujurungsi, siswa belum mampu berkomunikasi secara lisan. Identifikasi masalah, adanya permasalahan seperti belum sanggup dan belum adanya latihan pertukaran pikiran dan perasaan, sehingga proses berinteraksi anak dengan lawannya kurang efektif. Interaksi pasif, pendiam, emosi, tidak mudah berteman. Cakupan masalah dibatasi pada kemampuan berkomunikasi lisan melalui metode cerita bergambar pada kelompok bermain usia 4-5 tahun, Padma Ananda Ujurungsi, tahun ajaran 2001-2002. Rumusan masalah, bagaimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan melalui metode cerita bergambar pada kelompok bermain usia 4-5 tahun, Padma Ananda Ujurungsi, tahun ajaran 2001-2002. Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan kemampuan berkomunikasi lisan melalui metode cerita bergambar pada anak kelompok bermain usia 4-5 tahun pada Padma Ananda Ujurungsi, tahun ajaran 2001-2002. Kajian pustaka sini saya akan menjelaskan tentang hakikat anak usia dini dan pendidikan. Menurut saja, berkomunikasi lisan merupakan suatu yang diujar, di mana terjadi suatu proses penyampaian pesan dari yang berbicara dan proses penerima pesan dari yang berbicara dan proses penerima pesan yang seseorang dengar. Dengan kata lain, berbicara si pemberi pesan dan mendengar si penerima merupakan proses berbahasa yang bersinergi antara keduanya. Hakikat metode bercerita berasal dari bahasa Yunani metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan upaya ilmiah, maka menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Manfaat metode bercerita di sini, hal ini sesuai dengan kurikulum bahwa kegiatan bercerita bermanfaat untuk 1. Menyalurkan ekspresi anak dalam kegiatan yang menyenangkan. 2. Mendorong aktivitas inisiatif dan kreativitas anak berpartisipasi dalam kegiatan, memahami isi cerita yang dibacakan dan membantu anak menghilangkan rasa sedih, rasa rendah diri, murung, malu, dan segan untuk tampil di depan teman atau orang lain. Tujuan metode bercerita menurut Dieni tahun 2007 halaman 6.7 adalah agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya apabila tidak memahami. Anak dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengarkan dan diceritakannya, sehingga hikmah dari isi cerita dapat dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan, dan diceritakannya pada orang lain. Macam-macam metode bercerita. Yang pertama, membaca langsung dari buku. 2. Bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku. 3. Menceritakan dongeng, bercerita dengan menggunakan papan flanel, bercerita dengan menggunakan media boneka, dramatisasi suatu cerita, bercerita sambil bermain jari tangan,
Yang ketujuh, cerita bergambar. Cerita bergambar sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cerita bergambar dan jenis dan pentingnya cerita. Kerangka berpikir. Kondisi awal, guru belum menggunakan alat peraga, siswa kurang interaktif. Tindakannya, guru menggunakan alat peraga dalam kegiatannya, yaitu dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu di sini saya menggunakan dua siklus. Siklus yang pertama, guru memperagakan alat di depan siswa. Yang kedua, kesempatan siswa untuk menggunakan alat peraga secara individual. Kondisi akhirnya akan terjadi X dapat meningkatkan Y siswa KB Padma Ananda. Hipotesis tindakan berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dapat penelitian ini adalah melalui metode bercerita dapat meningkatkan berkomunikasi lisan melalui metode bercerita pada kelompok bermain usia 4-5 tahun Padma Ananda Ujurungsi tahun ajaran 2001-2002. Metode penelitian, pendekatan dan jenis pendekatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang akan bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam meningkatkan komunikasi lisan anak usia 4-5 tahun. Subjek penelitiannya adalah seluruh anak usia 4-5 tahun di KB Padma Ananda Ujurungsi yang akan berjumlah 10 anak. Tempatnya dan penelitian dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di kelompok bermain Padma Ananda Ujurungsi dan waktu penelitiannya 2 bulan. Objek penelitiannya ini adalah akan ada tingkatan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan anak melalui metode cerita bergambar. Desain penelitian di sini penelitian yang akan nantinya menggunakan desain metode kemis dan Tar Arikunto. Penelitian ini merencanakan sebuah penelitian yang digunakan dengan dua siklus. Yang siklus yang pertama dan siklus yang dua yang terjadi dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Refleksi siklus 1 digunakan sebagai acuan untuk rencana tindak lanjut pembelajaran. Sedangkan desain penelitian ini PTK yang dimulai dari dilaksanakan adalah PTK. Proses penelitian selama 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Pelaksanaan tindakan kelas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus 1 pada penelitian ini menggunakan tindakan metode cerita bergambar, di mana hal ini anak yang akan dikelompokkan secara langsung berdasarkan pelaksanaan tindakan pada siklus 1. Dilaksanakan perbaikan pada pelaksanaan tersebut. Perbaikannya, guru juga yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan prosedur bercerita yang akan dilakukan oleh anak pada siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan tindakan, tahap observasi, tahap refleksi. Siklus 2 tahapannya sama seperti siklus 1, bedanya mengulang untuk memberikan kesempatan anak untuk melakukan kegiatan yang sudah peneliti lakukan di siklus 2, mengajak dan membedakan hasil antara siklus 1 sampai dengan siklus 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Adapun kegiatan yang diamati yaitu melihat kemampuan menyimak, juga kemampuan dalam berbicara, serta melihat penambahan kosakata yang dimiliki dan lainnya. Teknik analisa data, setelah data pengumpulan dan dilakukan dengan analisis data, maka diperoleh skor tertinggi dan skor terendah. Pengisian data dengan cara mengkoreksi seperti tiap deskriptor di atas setelah dilakukan 2-3 kali pertemuan. Selanjutnya disusun penyaji data yang berupa tabel frekuensi. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya laksanakan pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.